10 usaha yang gak mati, meski harga naik semua, tetap laku tiap hari. Pernah nggak sih kamu ngerasa kalau setiap kali ke warung, harga barang tuh kayak lagi lomba lari, nggak ada yang mau pelan, harga telur naik, cabai naik, bahkan harga air galon pun ikut naik. Tapi menariknya, ada loh beberapa jenis usaha yang nggak goyah, bahkan tetap laku, meski harga-harga naik semua. Nah, usaha ini bisa kamu mulai dari rumah, dan pembelinya selalu ada. Yuk, kita bahas satu persatu. Siapa tahu, salah satunya cocok buat kamu mulai dari sekarang. Pertama, usaha sayur dan bumbu dapur. Selama manusia masih makan, sayur dan bumbu nggak akan pernah sepi pembeli. Yang menarik, kamu nggak perlu lahan luas, cukup halaman kecil, atau bahkan pot di depan rumah. Tanam cabai, kangkung, daun bawang, atau tomat. Hasilnya bisa dijual ke tetangga, warung, bahkan online lewat medsos. Usaha sederhana, tapi selalu dicari orang tiap hari. Kedua, telur dan ternak kecil. Telur itu bahan pokok paling fleksibel. Dari sarapan sampai jualan nasi uduk, semua butuh telur. Kamu bisa mulai dari skala kecil. 10-20 ekor ayam kampung atau puyuh. Modalnya nggak besar, tapi hasilnya lumayan bisa kamu panen tiap hari. Ketiga, kopi dan minuman sederhana. Walau ekonomi seret, orang tetap butuh ngopi. Bahkan di masa susah, warung kopi nggak pernah sepi. Kamu bisa mulai dari warkop kecil di depan rumah, atau jual kopi literan online. Kuncinya, harga merakyat dan rasa nikmat. Keempat, lele dan ikan konsumsi rumahan. Lele itu juara dalam masalah ketahanan hidup. Gak rewel, cepat panen, dan selalu laku di pasar. Modal cuman ember atau tong, pakan, dan sedikit waktu tiap hari. Untungnya stabil. Apalagi kalau kamu bisa jual sekalian bibitnya. Kelima, usaha makanan siap saji di saat orang sibuk kerja. Mereka lebih pilih beli makanan mateng praktis daripada masak sendiri. Nah, kamu bisa mulai usaha makanan mateng dari dapur sendiri. Jual lauk rumahan, sambal botolan, atau frozen food. Apalagi kalau rasanya enak dan harga terjangkau, pelanggan bakal balik terus. Keenam, pupuk organik dan media tanam. Tren berkebun di rumah masih jalan sampai sekarang. Dan tiap kebun pasti butuh pupuk. Nah, kamu bisa manfaatkan sisa dapur, kulit buah, sayur busuk, jadi pupuk organik cair. Dijual online pun laku keras. Apalagi dikemas rapi dan bagus. Ketujuh, bibit tanaman. Orang boleh sibuk, tapi menanam tetap jadi hobi banyak orang. Jualan bibit cabai, tomat, bunga, atau tanaman hias, itu laris banget. Apalagi kalau kamu aktif di marketplace atau grup Facebook tanam tanaman. Marginnya tinggi dan stoknya gampang diperbanyak. Kedelapan, sabun dan pembersih rumahan. Kebutuhan bersih-bersih gak bisa ditunda. Orang mungkin hemat jajan, tapi nggak bisa hemat sabun. Kamu bisa produksi sabun cair sendiri dari bahan aman, jual refillnya ke tetangga. Murah buat pembeli, untung juga buat kamu. Kesembilan, air isi ulang dan jasa laundry. Air minum dan pakaian bersih itu kebutuhan pokok. Usaha air isi ulang atau laundry rumahan biasanya punya pelanggan rutin. Modal memang sedikit lebih besar, tapi balik modalnya cepat. Karena repeat order tinggi ke 10 tanaman herbal dan obat tradisional. Sejak pandemi, banyak orang balik ke cara alami. Tanaman seperti jahe, kunyit, serai, dan temulawak makin dicari. Kamu bisa jual segar, kering, atau dalam bentuk bubuk instan. Modal kecil, tapi manfaat besar. Jadi kesimpulannya, di tengah harga-harga yang terus naik, bukan berarti kita harus pasrah. Justru sekarang waktunya mulai usaha yang realistis. Dibutuhkan banyak orang dan bisa jalan dari rumah sendiri. Mulai dari kecil, tapi konsisten. Karena ingat, yang penting bukan besar di awal, tapi kuat bertahan. Kalau kamu suka ide usaha kayak gini,
Jangan lupa klik share, like, dan subscribe biar nggak ketinggalan ide-ide usaha rumahan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semangat terus menanam dan berusaha.